Selamat siang para siswa kelas 12 multimedia atau MM. Sesuai dengan jadwal hari ini kita ada bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris hari ini materinya masih di chapter 4 ya. Materi ini udah pernah saya bahas sebelumnya ya, beberapa minggu yang lalu, bahkan juga penugasan ya. Walaupun responnya tetap sama ya. Paling 1 sampai 3 orang yang merespon, sisanya tidak tahu deh apakah mau belajar dengan baik atau gimana, minatnya saya kurang tahu. Tapi saya sebagai seorang guru tetap melaksanakan tugas saya sesuai dengan kewajiban saya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Baik, untuk materi ini bagian bisa kalian lihat kembali di buku ya, di halaman 43 ya. Ini buku paket bahasa Inggris kelas 12 yang kalian bawa. Silakan lihat kembali, buka kembali ya. Materi tentang do you know how to apply for a job ya, itu lihat kembali. Bagian A-nya juga lihat one more board game in math. Itu juga saya sudah menugaskan ya, atau meminta untuk dilatih di rumah. Ini sebenarnya materi ini tidak begitu sulit sih. Tinggal mencari kata kunci. You should find out the appropriate words that belong to word. Yeah. So your job is to connect some words that related about it ya. Ini sudah, jadi kalian cari kata yang berhubung dengan, saya ulas kembali ya, cari kata yang berhubung dengan misalnya board game map itu secretary misalnya, sekretaris, apa yang berhubung dengan sekretaris ya, contoh assisting the chair, organizing meeting, keeping record, upholding legal documents, maintain koresponden. Nah itu contohnya. Nah kalian lihat di bawah halaman 44 ada engineer, librarian, meteorologist, market researcher, an animator, designer, a manager. Nah lanjut ke vocabulary builder. Untuk memahami materi ini saya pikir tidak begitu sulit juga ya. Hanya kemauan dari kalian sebenarnya. Itu yang saya minta, dan serius, mau rela gitu, ada niat baik mempelajarinya pasti bisa. Nah kita lihat ke vocabulary builder. Vocabulary builder berhubungan dengan kosakata ya, pengembangan kosakata. Match the words, match the English word on the left with the Indonesian equivalent on the right, follow the equivalent. Nah ini kalian disuruh menjodohkan ya, di kolom A dengan kolom B. Itu kolom A itu yang di sebelah kiri berhubungan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, yang di B itu terjemahannya. Tinggal kalian hubungkan dengan garis. Nah itu sebenarnya nggak sulit ya, tinggal tahu artinya ya, dihubungkan ya, itu aja. Nggak it's easy for you, not too difficult ya. You just do ya. Try to do. And then pronunciation practice. Untuk pronunciation practice ini harus pengucapan ya. Task, listen and repeat after your teacher. Listen and repeat after your teacher says the words below. Practice more to perfect your pronunciations. Jadi kalau yang C ini adalah pronunciation practice, berhubungan dengan pengucapan ya. Itu ada kata to appear. Nah di sebelahnya itu ada simbol fonetiknya, di sebelah kanannya ya, simbol atau huruf fonetiknya ya. Huruf fonetik itu huruf yang berhubungan dengan lafal atau bunyi ya. Kata yang dimaksud, cara bacanya ya itu udah ada, itu fonetik dalam huruf. Contohnya kata to appear. Number 2, be closed. 3, qualification. 4, another 2. 5, requirements. 6, college. 7, considerations. 8, be suited.
Resume. Nah, pronunciation itu bisa dilatih di rumah ya. Di halaman 49. Kita lanjut ke reading comprehension. Reading comprehension ini adalah contoh bentuk surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Task 1. Read the text carefully. As you read, try to figure out the answers to the following questions. What is the type of the following text? Why do people write short text? Do you think that someday you will write a text like that? Do you know the names of the parts of the text marked by the numbers and the meaning of the words in italic the text? Nah, ini bagian-bagian dari surat lamaran ya. Contohnya di sini yang menulis surat lamaran adalah Lilis Handayani ya. JL Jalan Ahmad Yani 389 Surabaya 65151 April 19 2015. Nah, itu bagian 1 itu apa? Kemudian Mr. Frank Peterson Personal Manager. Nah, bagian 2 dia Mr. Peterson itu salutationnya. Nah, nomor yang ada nomor-nomor itu bagian-bagiannya. Itu ada apa? 1, 2, 3 sampai ada 7 poin itu ada ini nih, ada penjelasannya. Yang 1 si penulis surat, yang nomor 2 surat yang dituju, yang nomor 3 itu salutation atau pembuka ya. Sedangkan 4, 5, 6, 7 itu isi surat, konten surat. Sedangkan 7 itu adalah 4, 5, 6 ya, itu konten surat, sedangkan 7 adalah penutup ya. Kemudian tinggal kalian baca ya. Kalau lebih baik mungkin kalau kita belajar interaktif gitu, bukan kayak rekaman seperti ini, itu lebih baik. Karena musim-musim pandemik ya, COVID-19 ya. Mau nggak mau kita belajar secara daring. Jadi dengan cara saya rekam layar ya. Jadi kalian bisa simak penjelasan materinya. Setelah itu kalian baca ini kan sudah pernah saya mereview kembali, sudah pernah saya minta ini dikerjakan ya. Kalau nggak salah cuma 2 orang ya yang konfirmasi ke saya yang ini, yang lainnya tidak tahu ya, karena tidak ada kepedulian ya. Sampai halaman 51 ya. Ini juga udah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada soal isian dikerjakan dalam bentuk penugasan. Ini juga nggak ada responnya. Kalau nggak salah ada 1 orang sih. 1 apa 2 orang nanti saya cek lagi. Nah, untuk materi hari ini kita lanjut ke grammar review. Passive voice. Do you know passive voice? What is it as passive voice? Kalimat pasif ya dalam bahasa Indonesia. Kalimat pasif atau passive voice. Nah, task 1, read the following sentences, observe the italic verb, look how to be change the words. Nah, ini contoh kalimat aktif dan pasif. Talking about passive voice, of course we learn about active voice. Kalau kita berbicara kalimat pasif, otomatis kita membicarakan kalimat pasif. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Passive voice, active voice, active voice, passive voice. Kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat aktif itu ada hubungannya, saling ketergantungan, saling keterkaitan ya. Contoh penggunaannya bisa kalian baca. Misalnya dalam kotak ya, atau yang number 1 saya ambil salah satu contoh. I'm particularly suited to the position. Nah, itu masih kalimat aktif ya, passive voice. Ya. Saya baca 1, kemudian saya baca yang ada dalam kotak. Karena ini passive voice ini sebenarnya perlu tatap muka ya. Penjelasan materinya sebenarnya ya, karena kita latihan gitu. Jadi mengubah tenses aktif menjadi tenses pasif dalam bentuk kalimat aktif, kalimat pasif gitu. Ini perlu latihan. Kalau nggak salah
dulu di waktu kelas 11 pernah saya menyinggung masalah ini, passive voice, active and passive voice ya. Jadi ibaratnya mereview kembali gitu. Contoh misalnya yang di bawah ya. Active voice, passive voice. She cleaned the room every day. She cleans the room every day. Nah, itu kalimat tensesnya adalah bentuk simple present tense. Kalimat pasifnya menjadi the room is clean every day. Nah, kata the room itu menjadi subjek. Yang di active voice the room itu menjadi objek. Is cleaned every day. Jadi bentuk to be-nya dia menggunakan bentuk, rumusannya ada bentuk to be ditambah past participle, kata kerja bentuk ketiga. Ini penjelasannya ada di atasnya ya, saya kembali ke atasnya. Did you notice that all the sentence you found be, am, is, are, was, or were, and past participle verb 3. Jadi menggunakan to be dulu ini ya. Selanjutnya past participle, kata kerja bentuk ketiga. Mungkin lebih mudahnya kalau ada tatap muka ya, nanti mungkin saya coba buatkan, carikan PowerPoint atau materi yang berhubungan dengan passive voice, active and passive voice ya. Nah, itu yang tadi, she clean the room every day, active voice, the room is clean every day. Nah, itu passive voice-nya. Itu bentuk tensesnya kedua-duanya adalah simple present tense, dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif. Selanjutnya ada he is cleaning the room right now, active voice. The room are being cleaned right now. Nah, itu bentuk present continuous tense tensesnya. Present continuous tense baik bentuk aktif maupun bentuk pasif. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga ini, she cleaned the room yesterday afternoon. The room was cleaned yesterday afternoon. Nah, itu bentuk tensesnya, bentuknya adalah simple past tense, baik dalam bentuk aktif maupun bentuk pasif. Berikutnya, next. The cleaning service was cleaning the room at 12 yesterday. He couldn't check in at 12 noon yesterday because the room were being cleaned. Nah, kalimat yang keempat bentuknya adalah past continuous tense, active and passive. Nah, selanjutnya she has cleaned the room. Dia telah mencuci kamar itu. The room has been cleaned. Nah, itu bentuk pasifnya. Kamar itu telah dibersihkan. He has cleaned the room. Yang tadi itu bentuknya adalah kalimat atau tensesnya bukan simple, present perfect tense. Itu juga sama, she has cleaned the room, the room has been cleaned, yang di bawahnya juga sama. He has cleaned the rooms, bentuk jamak ya. The rooms have been, beda ya. Itu padahal kedua kalimat ini sama bentuknya, present perfect tense. Nah, yang terakhir ada bentuk future tense dalam bentuk pasif maupun aktif. They will clean the rooms. Mereka akan membersihkan kamar tersebut. The rooms will be clean. Ruangan itu dibersihkan. Atau kamar tersebut dibersihkan. Nah, itu penggunaan bentuk active and passive voice. Nah, untuk tugas coba kalian kerjakan latihan task 2. Do the exercise, change the following active sentence into the passive. Ini saya minta ini dikerjakan di buku latihan. Ada yang mau apa tidak? Kalau yang ada yang mau berarti ada nilainya. Kalau tidak ya sudah, nggak ada nilainya. Simple aja cara penilaian saya ya. Silakan. Nah, ini sebelum saya lanjut ke bagian G-nya ya, text structure. Ini silakan dibuat di halaman
halaman ini ya, halaman 53 54 ya, itu latihannya. Soalnya ini dibuat, ini saya minta ini dibuat. Task 2-nya ada 5 soal ya. Jadi kalian buat dulu, change the following. Jadikan bentuk pasif. Yang ini bentuk aktif dia. Jadikan bentuk pasif sesuai dengan contoh yang diberikan. Atau lebih gampang lagi, coba kalian cari di internet ya, bentuk aktif dan passive voice. Itu lebih gampang. Jadi lebih ini saya jadi belajar kalian lebih gampang jadinya gitu. Jadi penjelasan dari saya, terus kalian cari tambahnya di sumber lain di internet yang melimpah ruah. Tinggal kalian rajin. Kalau tidak rajin ya sudah. Baik, kita lanjut. Ingat ya, ini dikerjakan ya. Task 2-nya halaman 53 ya, active and passive voice latihannya. Kalau sudah, saya lanjut. Text structure. Atau sebelum saya bahas text structure, ada catatan di sini. Not in passive voice, the subject disappear. Passive voice are usually used when the objects doers are not really important. Therefore, they may be erased from the sentence. In passive voice, the process is more important than the doers. Nah, jadi dalam bentuk passive voice itu subjeknya disembunyikan atau dihilangkan. Passive usually used when the subject doers are not really important. Jadi subjeknya nggak begitu penting gitu. Therefore, the may be erased. Nah, boleh ada subjek, boleh ada tidak gitu penggunaannya ya. Ini saya sarankan untuk memperdalam ini, coba kalian materi passive voice ini coba kalian cari tambahnya di internet ya, biar benar-benar paham gitu ya. Jangan lupa ini, saya tekankan kembali ini latihannya ini, task 2 ya. Saya lanjut ini, coba saya lihat dulu. Nah, sampai saya selesaikan saja materi ini ya. Nah, ini bagian-bagian surat text structure. Nah, ini bagian-bagian part of the application letter, bagian-bagian surat lamaran. Task 1, pay attention to the table below. There's a structure of application letters. Find an example of application letter and try to identify its structure. Beberapa minggu yang lalu saya menugaskan ke kalian untuk membuat contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis nama sendiri di internet. Tapi tidak satupun yang merespon. Ya, apa request saya, apa permintaan saya tentang bentuk surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini saya jelaskan ya sedikit materi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan atau part of the application letter ya. Yang tadi ya kan ada penomornya nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 itu masih ingat nomor 1? Ini nih 1, 2, 3, 4 and 7. Nah, di sini ini lihat. Kan ada penomoran di sini kan? Nah, ini kan? Nah, ini maksudnya. Penjelasannya di bagian, nah, reading comprehension bagian D, ini penjelasannya di bagian G. Nah, nomor 1 disebut apa? Your address. Ini perhatikan. Nah, ini ya, alamat your address. Bagian 2-nya adalah the address of the company you are writing to. Use complete title and address, don't abbreviate. Nah, ini yang nomor 2 yang berhubungan dengan tempat atau perusahaan yang akan dilamar. Ini Mr. Frank Peterson, Personal Manager Jane, CEO Jalan Pandan, dan seterusnya. Berikutnya ada number 3 penjelasannya. Always make an effort to write directly to person change hiring. Nah, number 3, perhatikan number 3. Itu salutation, salam pembuka maksudnya ya. Salam pembuka atau make effort pada siapa, selalu menunjukkan kepada siapa ditujukan kepada siapa gitu maksudnya. Opening paragraph, use this paragraph to specify which job you are applying for, or if you are writing to inquire whether a job position is open. Question the availability of an opening. Nah, bagian 4 itu maksudnya yang ini ya. Yang ini itu adalah isi surat, mau ngelamar apa. Nah, ini kan
Yang nomor 4. Nah, yang 5 ini apa penjelasan yang 5 ini? Coba kita lihat di penjelasannya yang 5. Coba saya gulung dulu. Nah, ini middle paragraph tengah maksudnya itu ya. This section should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirement presented the job opening advertisement. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reasons why you are suited the position. Nah, jadi paragraf isi surat yang berhubungan dengan apa yang kalian lamar. Nah, ini kan menjelaskan. Nah, ini nomor 5, silakan dibaca. Ini maksudnya ya. Sedangkan yang 6 ini penjelasannya adalah ini closing paragraph penutup. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. One possibility is to ask for an interview appointment time. Make it easy for the personal department to contact you by providing your telephone number and always address. Nah, itu kalimat penutup. Yang bagian 7-nya maksudnya and closer penutup ya, that you are closing your resume. Nah, ini bagian 7. Nah, ini kan. Nah, ini penutup sincerely Lilis Handayani. Hormat saya. Nah, itu jadi semacam signature atau tanda tangan yang harus dibubuhkan ya di surat lamaran. Nah, kalau sudah, saya tambahkan lagi surat tugasnya ya. Ini dikerjakan. Task 2, read the following carefully. Read the text carefully. The following text in an example application letter. Read carefully. Then identify the part application by referring the guiding question below. Jadi kalian disuruh melihat kembali si surat ini. Nah, ini. Nah, ini yang maksudnya ini. Ini lihat kembali ya, ini lihat kembali. Nah, ini dibaca kembali itu maksudnya ya. Kemudian baca pertanyaannya, jawab. Saya minta tadi dikerjakan di buku latihan ya. 1 sampai 8 ini. Barangkali ada yang peduli, kalau tidak peduli juga nggak apa-apa begitu ya, terserah kalian ya. Yang penting saya sebagai pengajar atau guru menyampaikan kewajiban saya. Kalian punya kewajiban juga untuk mengikuti pelajaran ini, tapi kalau kalian juga tidak peduli ya terserah ya. Itu yang saya minta. Jadi tugas ini dikerjakan sama yang tadi. Yang ini ya, yang ini tambahannya guiding questionnya. Sama yang tadi bentuk, nah ini active and passive voice. Nah ini task 2-nya ya tentang penggunaan bentuk aktif dan bentuk pasif. Itu kalian kerjakan ya di buku latihan. Ya. Saya tunggu responnya ya. Siapa yang peduli? Otomatis ada nilai untuk ulangan harian. Saya masukkan nanti untuk nilai ulangan harian ini ya. Saya tunggu responnya. Kalau yang ini, bagian yang ini ya. Ini contoh lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran kalau ini nggak usah saya ini. Cukup 2 tugas tadi ya. Tinggal kalian baca ini writing ya, ini tentang lamaran pekerjaan ya di sebuah media massa ya. Jadi kalian disuruh membuat surat lamaran. Yang ini saya abaikan ya karena saya udah ngasih penugasan yang ini. Yang ini ya, penugasan ini sama ini. Jadi 2 penugasan ya. Kalian buat di buku latihannya, saat minta itu dibuat di buku latihannya, nanti titip ke Pak Robert, diantarkan ke sekolah ya Pak Robert. Atau mungkin pakai ini juga boleh, kirim direct message lewat WhatsApp juga boleh. Ya, saya pengen tahu ya, masih ada beberapa orang yang masih peduli begitu. Yang saya tanyakan sekarang di sini adalah berapa orang yang masih peduli begitu. Kalau yang tidak peduli juga nggak apa-apa ya. Baik buruknya kalian yang menanggung, bukan saya. Saya sebagai guru pengajar pendidik di SMK Flora berkewajiban ya
berkewajiban mengajar mendidik. Nah, mengenai perilaku dan sifat kalian itu urusan masing-masing. Ketidakpedulian, masa bodoh ya terserah. Itu urusan pribadi masing-masing. Ya. Kalau memang ada kendala dalam pembelajaran silakan komunikasikan. Ngomong sama saya boleh, sama wali kelas, sama bapak kepala sekolah boleh juga gitu. Karena kalian masih ada kewajiban. Kewajiban harus dilakukan. Saya hanya mengingatkan kalau memang baik silakan dilakukan, kalau memang tidak penting buat kalian ya terserah. Ya. Yang penting saya sebagai guru pengajar telah melakukan kewajiban saya dengan maksimal. Untuk selanjutnya terserah kalian. Baik, sebelum saya akhiri jangan lupa saya pertegas kembali, silakan buat tugasnya di buku latihannya di setor ke sekolah. Nih, task 2 guiding questionnya halaman 56 itu dibuat sama halaman di atasnya ini. Yang ini halaman 54. Nah, 54 dan 56 itu dikerjakan di buku latihan. Nanti hasilnya disetor ke sekolah. Ingat protokol kesehatan ya, atau paling tidak lewat Japri juga boleh atau direct message ke saya. Nanti silakan Bapak, saya telah selesai membuat tugasnya, ini tugas saya. Langsung akan saya nilai langsung ya untuk nilai ulangan harian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan lakukan dengan sebaik-baiknya. See you and goodbye.